Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Lola Mandrasari mengajar matematika di SMK Gema Nusantara Bukit Tinggi. Sebelum kita mulai pembelajaran, semoga Nanda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita belajar jarak jauh, semoga ini tidak mengurangi semangat Nanda semua untuk belajar. Sebelumnya jangan lupa subscribe and like komen channel ini supaya Nanda tidak ketinggalan video pembelajaran kita berikutnya. Ini adalah pertemuan pertama kita di semester 3 ya, di kelas 2 untuk KD 3.19 dan 4.19. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada 3.19, yaitu menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. 4.19, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Sedangkan indikatornya, yang pertama mendefinisikan tentang konsep persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, serta menggunakan rumus ABC. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya. Yang keempat, mengemukakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yang kelima, menyusun persamaan kuadrat baru dari akar-akar yang kita ketahui. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu melalui video ini dan buku pegangan yang dimiliki siswa dapat melihat, membaca, dan memahami materi sehingga dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan cara yang dirasa paling mudah. Jadi nanti ada beberapa cara yang digunakan untuk menentukan akar-akar persamaan. Jadi Nanda bisa menggunakan cara yang Nanda rasa paling mudah. Persamaan kuadrat. Definisi persamaan kuadrat. Apakah sudah tahu yang persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umumnya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, A, B, C adalah elemen bilangan real. Nah, yang dikatakan di sini, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 ini. AX-nya pangkatnya 2. Nah, itu yang dikatakan di definisi persamaan kuadrat. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kita akan pelajari 3 cara untuk menentukan akar-akarnya. Yang pertama sekali, faktorisasi. Yang kedua, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Yang ketiga, kita menggunakan rumus ABC. Oke, yang pertama sekali kita bahas tentang faktorisasi ya. Ini kita kemukakan kembali bentuk umumnya, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan AX dengan A-nya tidak sama dengan 0, ABC adalah elemen bilangan real. Nah, cara kita untuk faktorisasi adalah cari dua buah bilangan, misalkan kita X1 dan X2 ya, dua buah bilangan itu kita misalkan X1 dan X2, maka berlaku hal berikut. Ketika X1 dikali X2 itu senilai dengan A kali C. X1 ditambah X2 senilai dengan B. Nah, A, C, dan B ini dari bentuk umum. Ini A, ini B, dan ini C. Faktorisasi ini ada 2 bentuk juga. Yang pertama untuk soalnya atau untuk A-nya sama dengan 1. Kita akan mengubah X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi X ditambah X1 kali X ditambah X2 sama dengan 0. Oke, seperti ini akan kita tarik kesimpulan dari sini ya.
Kan kita tarik kesimpulan dari sini, X ditambah X1 sama dengan 0. Satu-satu ya. X ditambah X1 sama dengan 0. Yang satu lagi, X ditambah X2 sama dengan 0. Oke, mari kita lihat di contoh soal. Carilah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Penyelesaiannya, X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0 ini, kita dapatkan A-nya sama dengan 1. A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat. Ingat, A-nya koefisien dari si X kuadrat. B-nya itu koefisien dari si X saja. Dan C itu adalah konstantanya yang tidak ada variabelnya. Jadi kalau di sini ada min, buatkan C-nya sama dengan min 28. Nah, sesuai syarat tadi, kita akan mencari dua buah angka ketika kita kali hasilnya adalah A kali C. Ketika kita tambah hasilnya adalah si B. Nah, di sini A kali C 1 kali min 28. B-nya min 3. Kira-kira berapa dua angka tersebut yang dikali hasilnya min 28 jika kita tambah hasilnya min 3? Iya, benar. Nah, kita dapatkan angkanya min 7 dan 4. Karena min 7 dikali 4 min 28, min 7 ditambah 4 min 3. Ternyata dua angka ini setelah kita uji benar ya, hasilnya itu min 28 dan 3. Baru kita masukkan ke persamaannya. X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Yaitu X ditambah 4 kali X dikurang 7. 4 dan min 7 ini kita peroleh dari dua angka yang tadi. Nah, tarik kesimpulan, ambil X ditambah 4 sama dengan 0 saja dulu. X sama dengan positif 4-nya pindah ruaskan menjadi min 4. Satu lagi kita tarik kesimpulannya, X dikurang 7 sama dengan 0. Min 7-nya pindah ruas melompati tanda sama dengan tandanya bertukar dari negatif menjadi positif. Nah, jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah min 4 dan 7. Oke. Untuk faktorisasi jenis 2, caranya tadi sama ya, kita cari dua buah angka, X1, X2, ketika kita kali hasilnya AC, ketika kita tambah hasilnya B. Nah, untuk yang faktorisasi jenis 2 ini, ketika A-nya kita temui tidak sama dengan 1, maka kita akan mengubah bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ini menjadi AX tambah X1 kali AX tambah X2 per A sama dengan 0. Kan kita tarik kesimpulan seperti ini. AX tambah X1 per A sama dengan 0. Dan yang satu lagi AX tambah X2 sama dengan 0. Kenapa di sini nggak ada per? Nah, perhatikan ini. Hubungan yang dalam kurung ini dengan yang dalam kurung sebelah kanan ini adalah kali. Jadi pernya itu cukup untuk salah satu saja. Boleh kita ambil untuk yang pertama, boleh untuk yang kedua. Nah, ini pemisalan saja, Kak. Ibu ambil untuk yang pertama. Jadi yang keduanya nggak ada per duanya, per A-nya lagi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contohnya. Carilah akar-akar persamaan kuadrat dari 3X kuadrat ditambah 2X dikurang 5 sama dengan 0. Di sini kita temui soalnya A lebih dari 1 atau A-nya tidak sama dengan 1, yaitu 3. Maka pertama kita cari dua buah angka, ketika kita kali hasilnya
A kali C ketika kita tambah hasilnya adalah si B, yaitu 2. Kira-kira berapa dua buah angka tersebut? Iya, benar, yaitu min 3 dan 5. Karena min 3 dikali 5 itu min 15, sama ya, 3 kali 5 min 15. Min 3 ditambah 5 yaitu 2. Jadi dua buah angka ini ternyata cocok. Min 3 dan 5 ini memenuhi untuk kedua-duanya. Baru kita masukkan pada persamaan. Ganti X1 dan X2-nya. X1-nya ganti dengan 5, X2-nya ganti dengan min 3. Ini dia seperti sajian di sebelah kanan. Selanjutnya kita tarik kesimpulan satu-satu. 3X ditambah 5 sama dengan 0. Kenapa di sini nggak ambil per 3, Bu? Sedangkan di definisi kita tadi yang pertamanya per 3. Tidak selalu ya, kita memperhatikan dari sini. Kira-kira bisa nggak ini dibagi dengan 3? Ternyata nggak. Tiba di angka 5-nya kita nggak bisa membagi dengan 3. Makanya untuk yang pertama kita nggak perlu per 3. 3X ditambah 5 sama dengan 0, 3X sama dengan min 5, X sama dengan min 5 per 3. Untuk yang kedua, baru kita bagi dengan 3, karena di sini 3X dikurang 3 ternyata bisa dibagi dengan 3. 3X dibagi 3 itu X, min 3 dibagi 3 itu min 1. X dikurang 1 sama dengan 0, pindah ruaskan min 1 ke ruas kanan, jadinya positif 1. Dapatlah X1-nya min 5 per 3 dan X2-nya 1. Yang kedua, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Pada persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A-nya tidak sama dengan 0, kita gunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, pastikan nilai A-nya itu sama dengan 1. Bagaimana kalau kita temui soalnya tidak sama dengan 1 A-nya? Ya harus dirubah menjadi 1. Bagaimanapun caranya. Misalkan kita bagi supaya nilai A-nya sama dengan 1. Yang penting sedemikian sehingga harus 1 A-nya. Langkah pertama, ketika A-nya sudah sama dengan 1, baru lanjut langkah kedua, yaitu tambahkan ruas kiri dan kanan kuadrat dari setengah B. Ini dia. Penulisannya seperti ini ya, setengah dari B kuadratkan. Yang ketiga, buatkan ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sehingga ruas kanan disederhanakan. Sedangkan yang ruas kanannya kita sederhanakan. Contoh soal, carilah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0 menggunakan kuadrat sempurna. Nah, misalkan soal kita seperti ini, X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Langkah pertama, A-nya jadikan 1. Soal kita ternyata A-nya sudah sama dengan 1. Berarti lanjut ke langkah kedua, yaitu ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan setengah B kuadrat. Nah, B-nya 3, setengah 3 kuadrat. Kiri dan kanan ya, supaya tidak mengubah nilai. Kita cuma mengubah bentuknya saja. 1 kali 3, 3 dikuadratkan jadinya 9, 2 dikuadratkan 4. Jadi kalau kita mau kuadratkan bilangan pecahan, yang di atas kuadratkan, di bawah juga kuadratkan. Jadinya 9 per 4. Di ruas kanan tentu juga nilainya 9 per 4. Baru kita langkah ketiganya itu kuadrat sempurna. Nih, bagaimana kita bisa menentukan kuadratnya seperti ini? Caranya gampang, perhatikan aja dari sini. Dari hasil setengah B kuadrat tadi. Ini hasilnya kan 3 per 2. Positif 3 per 2. Ya udah, berarti di sini X tambah 3 per 2. Kalau seandainya di sini dapatnya 1 kali min 3, kan min 3 per 2 tuh. Berarti di sini juga X dikurang 3 per 2. Seperti itu. Jadi kuncinya dari sana saja. X ditambah 3 per 2 kuadrat sama dengan 9 per 4. Tanda kuadrat pindah ruaskan ke kanan menjadi
akar, ya bagus. X ditambah 3/2 sama dengan plus minus akar dari 9/4. X ditambah 3/2 sama dengan plus minus akar dari 9, 3, akar dari 4, 2. Jadi plus minus 3/2. Untuk X1-nya 3/2, yang ini ya, yang positifnya kita ambil. Karena untuk X1 yang positif, ini kan ada tanda plus minus, berarti positif untuk X1, negatif untuk X2. Positif 3/2. Nah, yang negatif ini berarti 3/2 yang di sebelah kiri yang dipindahkan ke ruas kanan, makanya dia menjadi negatif. 3/2 dikurang 3/2, 0. Untuk yang kedua, X2, min. Ini tadi positif ya, ini min. Min 3/2, kurang lagi 3/2 yang hasil pemindahan ruas. Min dikurang min, jadinya min 6, bagi 2, min 3. Kita dapatkan hasil X1-nya 0, hasil X2-nya min 3. Rumus ABC. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, maka berlaku rumus ABC berikut. X1-nya min B tambah akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dan X2-nya min B dikurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Di sini ada perbedaan antara X1 dan X2 nih. Setelah B di sini positif, untuk X2 setelah B ini negatif. Bedanya di situ aja. Contoh, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat dari 2x kuadrat dikurang 8 sama dengan 0 menggunakan rumus ABC. Silakan kita tampilkan dulu nilai A, B, dan C-nya dari soal. Nah, A-nya 2, nih ya. Ini nilai A ini koefisien dari x kuadrat. Nilai B-nya, karena di sini nggak ada B, berarti B-nya nilainya 0. C, min 8. Sekarang kita masukkan ke rumus ABC. Supaya gampang, sekali jalan saja, buat di sini plus minus. Nah, ini berarti X1 dan 2. Sejalan saja. Substitusikan nilai B, nilai A, dan nilai C. Masukkan ke rumus. Lakukan operasinya, min 4 dikali 2, min 8. Min 8 kali min 8, min 6, 4 per 4. Nah, tetap plus minus ya. Akar dari 64 itu 8 per 4 plus minus 2. Ini baru kita pisah plus minusnya. 8 per 4 sama dengan plus minus 2. Nah, kita plus minus ini kita tinggal bagi saja. X1-nya untuk plus, X2-nya untuk minus. Jadi X1-nya 2, X2-nya minus 2. Kita masuk ke jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat ini ditentukan dari diskriminasi. Nah, diskriminasi ini, cara menentukan diskriminasi D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Yang pertama, jika D besar dari 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai dua akar yang berbeda, sama seperti sebelumnya ya. Misalkan X1-nya 2, X2-nya 3, gitu kan berbeda. Itu ketika diskriminasinya besar dari 0. Ketika diskriminasinya sama dengan 0, berarti mempunyai dua akar kembar. Persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar kembar. Ketika D-nya kecil dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar yang tidak real atau imajiner istilahnya. Jadi kita kalau menentukan jenisnya, perhatikan aja D-nya. Jadi dengan B kuadrat dikurang 4AC. Oh, ini dia mempunyai dua akar kembar. Gitu, seperti itu ya. Rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat.
Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka berlaku rumus ini. X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. X1 kali X2 itu sama dengan C per A. 1 per X1 tambah 1 per X2 itu sama dengan min B per C. Ini sebenarnya tanpa menghafal rumus juga bisa kita lakukan turunan dari 1 dan 2. Jadi yang penting sekali adalah 1 dan 2 ini ya. Jadi nomor 3 ini turunan. Tapi kalau mau menghafal rumusnya juga boleh, yaitu min B per C. Yang keempat ini juga turunan dari 1 dan 2. Jadi kalau ada soalnya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, kita turunkan menjadi X1 tambah X2 kuadrat kurang 2 kali X1 X2. Kita lihat contoh soalnya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 4X dikurang 1 sama dengan 0, tentukan nilai berikut. Berarti kita diketahui dulu A, B, dan C-nya ya. A-nya 1, B-nya 4, C-nya min 1. Silakan masukkan ke rumus. X1 tambah X2 itu min B per A. Kita tinggal ganti B-nya dan A. Jadinya min 4 per 1, hasilnya min 4 ini min. Yang kedua, X1 kali X2 itu C per A, tinggal ganti C-nya, C-nya min 1, min 1 per 1, hasilnya min 1. Untuk yang ketiga, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan, kalau kita uraikan itu X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2 X1 X2. Tinggal masukkan saja lagi nilai X1 tambah X2 itu min 4 dikuadratkan dikurang 2 kali hasil X1 kali X2. Hasil kali X1 X2 itu min 1. Berarti min 2 kali min 1. Min 4 dikuadratkan 16 tambah min 2 kali min 1 positif 2. Berarti hasil akhirnya adalah 18. Untuk soal yang kedua, salah satu akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 8X ditambah K sama dengan 0 adalah 3 kali akar-akar yang lain. Hitunglah nilai K. Dari persamaan ini, kita pisahkan terlebih dahulu A-nya berapa, B-nya, dan C. Sini A-nya 1, B-nya min 8, dan C-nya itu sama dengan K. Ini akan kita cari, masih dalam bentuk variabel. Pertama sekali cari X1 tambah X2. Rumusnya min B per A ya, dapat 8. Nah, karena tadi kalimatnya salah satu akar-akar persamaan kuadrat 3 kali akar yang lainnya. Kita misalkan akar yang lainnya itu X2, berarti untuk X1 itu 3 kali X2. Nilainya 8. X2 di 3X2 ditambah X2 itu 4X2 sama dengan 8. X2-nya sama dengan 2, yaitu 8 bagi 4. Kita cari X1. X1 tadi 3X2, 3 kali X2. Nih, X1 itu nilainya 3 kali X2, 3 kali 2, karena X2 itu 2. Dapat nilai X1-nya 6. Dengan rumus hasil kali akar-akar diperoleh X1 kali X2 yaitu C per A, C-nya K, per A-nya 1 sama dengan K, K per 1 K ya. X1 kali X2, masukkan nilai tadi, X1-nya 6, X2-nya 2, berarti 6 kali 2 sama dengan K, K-nya 12. Menerapkan persamaan kuadrat. Yang pertama, menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Nah, kalau tadi dari persamaan kuadrat kita mencari akar-akarnya. Sekarang dari menyusun persamaan kuadrat dari akar-akar yang diketahui. Kebalikan ya. Jadi ada dua cara penyusunan. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka ada dua cara yang dapat digunakan. Yang pertama, X dikurang X1 kali X dikurang X2 sama dengan 0. Di sini kita tinggal ganti saja berapa akar-akar yang diketahui. Itu adalah X1 dan X2. Tinggal ganti aja X1 dan X2.
Yang kedua, X kuadrat dikurang X1 tambah X2 dari X tambah X1 kali X2, atau secara simpelnya X kuadrat dikurang dari jumlah akar-akar X ditambah hasil kali akar-akar sama dengan 0 gitu. Oke, contohnya tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah min 8 dan 3. Ini berarti X1 dan X2. Cara yang pertama, kita gunakan rumus yang ini. X dikurang X1 kali X dikurang X2 sama dengan 0. Ganti X1 dan X2-nya, yaitu dengan min 8 dan 3. Di sini karena min ketemu min jadinya positif, jadinya X ditambah 8 kali X dikurang 3. Kalau perkalian seperti ini, kita kalinya satu-satu. X dikali X dikali min 3. 8 kali X, 8 kali min 3. Kita peroleh nilainya X kuadrat dikurang 3X tambah 8X dikurang 24 sama dengan 0. Nah, di sini min 3X ditambah 8X ini sejenis. Kita bisa selesaikan. Jadi 5X. Jadinya X kuadrat ditambah 5X dikurang 24 sama dengan 0. Mari kita cobakan cara yang kedua, apakah kita memperoleh nilai yang sama. Itu menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. X1 tambah X2-nya tadi min 5 ya. Min 8 tambah 3 min 5. Terus X1 kali X2-nya berarti min 8 kali 3 min 24. Baru masukkan ke persamaan. Persamaannya tadi X kuadrat dikurang hasil jumlah akar-akar kali X ditambah hasil kali akar-akarnya. Hasil jumlahnya ini dia min 5. Masukkan ke sini. Hasil kalinya 24. Masukkan ke sini. Jadi min jadinya positif. X kuadrat ditambah 5X dikurang 24 sama dengan 0. Ternyata kita mendapatkan hasil yang sama menggunakan dua cara ini. Anda bisa boleh pilih cara mana yang termudah. Menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Ini berkaitan dengan akar-akar yang lain yang diketahui. Oke, ini langsung contoh soal saja ya. Susunan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 8X ditambah 2 sama dengan 0. Ini artinya kita mau membuat persamaan kuadrat baru dengan akar-akar persamaan kuadrat yang udah diketahui ini, tapi nilainya akar-akar yang baru itu 5 lebihnya dari akar-akar yang ini. Oke, pertama ketahui dulu A-nya 1 dari soal ya, B-nya min 8, C-nya 2. X1 tambah X2 min B per A, min dari min 8 per 1, hasilnya 8 ya, min dari min positif. X1 kali X2 C per A, 2 per 1 sama dengan 2. Nah, misalkan akar-akar persamaan kuadrat yang baru adalah alfa dan beta. Di sini Ibu bedakan supaya bisa membedakan ini akar-akar yang lama, yang sebelumnya. Ini akar-akar yang baru. Di X1, X2 itu yang sebelumnya, yang dari soal X kuadrat dikurang 8X tambah 2. Jadi yang baru yang mau kita buat persamaannya itu adalah akar-akarnya dalam bentuk alfa dan beta. Nah, untuk alfa itu X1 ditambah 5. Karena tadi katanya 5 lebihnya dari akar-akar sebelumnya. Itu kalimatnya. Betanya berarti X2 tambah 5. Sekarang kita masukkan ke persamaan. A tambah B sama dengan X1 tambah 5 tambah X2 tambah 5. Kita kelompokkan berarti X1 tambah X2 tambah 10. Sebelumnya, di slide sebelumnya kita udah cari nih. X1 tambah X2 itu 8. Tambah 10 sama dengan 18. Oke, kalau misalnya ragu nih 8 dari mana, silakan lihat slide sebelumnya. A dikali beta sama dengan
X1 ditambah 5 kali X2 ditambah 5. Nah, kalau perkalian seperti ini kita kalinya 1-1 ya. X1 kali X2, X1 kali 5. 5 kali X2, 5 dikali 5. Nah, kita peroleh seperti ini. Silakan dikelompokkan di 5X1, 5X2. Bisa kita keluarkan 5-nya menjadi X1 kali X2 itu nilainya 2. Ini udah kita cari di slide sebelumnya. Silakan dilihat. Dan yang di tengah ini Ibu kelompokkan 5 dan 5. Keluarkan. X1 tambah X2. X1 tambah X2-nya juga udah kita cari. Yaitu 8. Jadi 2 tambah 5 kali 8 tambah 2, 5. 25 ini dari 5 kali 5. Kalikan 5 kali 8, 40 tambah 2 tambah 25, hasilnya 67. Jadi persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar alfa dan beta adalah, masukkan ke sini, X kuadrat dikurang jumlah akar-akar kali X ditambah perkalian akar. Alfa tambah beta, ini dia 18. Alfa kali beta, ini dia 67, tinggal kita masukkan. Jadinya X kuadrat dikurang 18X tambah 67. Oke, ini adalah uji kompetensi diri untuk Nanda semua. Silakan di-pause, perhatikan soalnya dan coba kerjakan. Karena kalau kita hanya menonton melihat saja, walaupun rasanya udah paham, nanti akan mudah lupanya. Jadi silakan dicobakan sendiri dengan soal yang berbeda, silakan dikerjakan, cobakan. Nanti boleh ditanyakan di mana yang rasanya sulit. Silakan di-pause, ambil soalnya, dan kerjakan. Karena untuk matematika ini tanpa latihan, semuanya tidak akan bertahan lama. Oke, semoga berhasil, silakan dicoba. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, walaupun media kita ini baru perdana. Semoga tidak mengurangi semangat Nanda untuk belajar ya. Silakan diberikan komentar bagaimana untuk pembelajaran kita berikutnya yang lebih menarik dan menyenangkan. Akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.